Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Alkitab memberitahu saudara siapa dan apa dirimu. Namun saudara harus percaya, dan pesan yang kuingin saudara dapat malam ini adalah mempercayainya sebelum melihatnya. Saya Joyce Meyer, dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Perubahan terbesar dari segalanya adalah yang akan kuajarkan malam ini. Dan perubahan terbesar dari segalanya adalah perubahan yang diperbuat Allah. Berapa banyak saudara melihat bahwa sejak menerima Yesus, saudara berubah? Berapa banyak saudara sepertiku masih perlu proses panjang? Amin. Ya, tahukah saudara, kita akan berubah sampai Yesus kembali dapatkan kita. Jadi, jika belum disempurnakan, jangan jadi depresi karenanya. Kata Paulus, aku sedang berlari menuju kesempurnaan, tetapi belum mencapainya. Namun satu yang kulakukan, dan ini penting, meninggalkan apa yang di belakang, dan maksudnya, meninggalkan setiap kesalahan yang diperbuat, entah itu 20 tahun lalu atau kemarin. Saudara tak bisa maju jika saudara merasa bersalah setiap saat dalam setiap kesalahan yang diperbuat. Kataku, saudara tak bisa maju jika saudara menyeret-nyeret sekarung rasa bersalah denganmu tiap saat. Yesus membayar dosa kita, Ia ambil rasa bersalah dan penghakiman. Saudara bertobat, saudara mengaku, dan saudara tanggalkan. Dan lalu berlari-lari, mengejar tujuan di depan. Kita terus maju, kita terus bergerak maju kepada hal yang di depan. Saya belum tiba. Dave dan saya sudah menikah 46 tahun, maksudku 56 tahun. 56 tahun. Namun kupikir ya sudah menikah dengan minimal 20, mungkin 25 wanita berbeda. Karena saya terus berubah setiap saat, dan begitu ia mulai terbiasa dengan satu versi diriku, lalu Allah melakukan hal lain di hidupku dan ia akan terbiasa dengan versi diriku yang lebih baik lagi. Kasihan Dave, ia ingin untuk menikah usianya 26 tahun dan ia sudah siap untuk menikah dan ia berdoa agar Allah memberikannya seorang istri yang butuh pertolongan. Wah, saudara harus hati-hati dengan doa saudara. Kami berkencan 5 kali dan menikah. Saya selalu berkata ia sudah menikahiku sebelum ia menemukan apa yang ia miliki. Dan setelah kami menikah 3 minggu, ia menatapku dan katanya, apa yang salah denganmu? Oh, saya berantakan. Saya kelihatan baik-baik saja di luar, tapi berantakan dalam jiwa. Berapa banyak saudara tahu bahwa jiwamu lah yang perlu disembuhkan? Bahkan setelah Yesus menguasai rohmu, saat saudara lahir kembali, Ia menguasai jiwamu. Dan segalanya disempurnakan di sana. Alkitab berkata, saudara kudus. Semua hal yang baik saudara menerima, semua buah roh, segalanya baik di sana ada di dalammu. Saudara tak menunggu menerimanya, saudara mendapatnya. Semua katakan, aku mendapatkannya. Katamu, ya saya mendapatkannya, lalu mengapa saya tak bertindak serupa? Ya, Roh Kudus harus kerjakan proses ini dalam kita, yaitu menghubungkan roh kita dengan jiwa. Pikiranmu harus diperbaharui. Saudara perlu ubah pikiran, kita akan membicarakannya esok pagi. Saudara tak perlu bantuan dengan pikiranmu, bukan? Pikiranmu tak pernah punya masalah dengan pikiranmu. Oke. Saudara harus ubah cara bicaramu. Jika saudara ingin miliki yang Yesus sudah tebus untukmu, saudara harus ubah caramu bicara. Saudara perlu belajar mengatakan yang firman katakan, bukan yang saudara rasa dan pikirkan. Lalu, begitu jiwa kita sembuh, pikiran kita dibaharui dan jiwa kita disembuhkan dan kita belajar gunakan kehendak untuk memilih kehendak Allah. Allah memberi kita kehendak bebas.
Dan maksudku beberapa orang hari ini, ya saya tak percaya ada neraka, saya tak percaya Allah yang penuh kasih akan mengirimmu ke neraka. Ya Allah tak mengirimkan siapapun ke neraka, mereka memilih untuk ke sana dengan tak melakukan perintah-perintahnya. Dan neraka itu nyata, surga itu nyata, dan iblis itu nyata, dan malaikat itu nyata. Kejahatan itu nyata, kebaikan itu nyata, dan kita bisa memilih. Kuperhadapkan bagimu kehidupan dan kematian, pilihlah hidup supaya engkau dan keturunanmu, setiap keputusan benar yang saudara buat mempengaruhi keturunanmu, dan setiap keputusan buruk yang saudara buat mempengaruhi keturunanmu. Kami punya 4 anak luar biasa, dan 12 cucu luar biasa, dan 6 cicit yang luar biasa. Tapi mereka semua melayani Allah. Namun ini dimulai dengan keputusan yang Dave dan saya buat. Dan keputusan yang Dave buat dimulai dengan keputusan dari ibunya. Ayahnya seorang alkoholik, namun ibunya seorang percaya. Jadi ku beritahu, bahkan jika saudara menikahi orang yang hidupnya tidak berkenan, jika saudara hidup dengan saleh di hadapan anak-anakmu, saudara bisa mempengaruhi mereka. Amin. Apapun kekacauan yang diberikan generasi terakhir padamu, saudara tak perlu berikan ke generasi berikutnya. Amin. Jadi, kita selalu ingin melihat mujizat terjadi. Oh, saya ingin lihat orang buta melihat. Oh, saya senang lihat orang lumpuh berjalan. Dan saudara tahu yang kuputuskan? Saya percaya mujizat terbesar dari segalanya adalah melihat seseorang yang kacau sepenuhnya pulih dan disempurnakan oleh anugerah Allah. Kita lihat mujizat setiap saat dan kita tak cukup banyak menghargainya. Kuberitahu sesuatu. Jika Allah, setiap perubahan yang Allah buat dalammu, saudara perlu merayakannya, bukannya mengeluhkan segala hal yang masih salah denganmu. Kuberitahu beberapa hal yang masih salah denganku. Saya kehabisan kertas ngomong-ngomong. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jika ada orang, kita semua cocok dengan itu, jika ada orang yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, suatu makhluk yang sepenuhnya baru. Yang lama, keadaan moral dan rohani sebelumnya telah, kita perlu memperhatikan perkataan ini. Alkitab memberitahu saudara siapa dan apa dirimu. Namun saudara harus percaya, dan pesan yang kuingin saudara dapat malam ini adalah mempercayainya sebelum melihatnya. Saya akan katakan itu berulang-ulang malam ini. Dan sangat sulit bagi kita untuk paham karena di dunia kita diajarkan hal sebaliknya. Namun dalam ekonomi kerajaan Allah, cara ia melakukan sesuatu, saudara harus percaya yang ia katakan sebelum melihatnya terjadi padamu. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Jadi, saudara katakan perkataannya, saya ciptaan baru. Yang lama telah mati dengan Kristus dan saya makhluk yang baru. Dan iblis akan berbisik di telingamu, ya lalu mengapa kau bertingkah menyebalkan? Ya, karena saya punya keinginan daging yang masih bisa berubah. Lihat alasan mengapa saudara merasa ada peperangan setelah lahir kembali. Maksudku saudara tahu berapa banyak saudara mengingat hal-hal yang saudara lakukan sebelum diselamatkan yang tak sedikit pun mengganggumu. Tapi saat sudah terima Yesus, kini tiba-tiba saudara seperti ini mengganggumu saat melakukan sesuatu. Dan ini karena saudara seperti 2 orang. Saudara seorang baru, namun saudara masih menyeret dirimu yang lama bersama denganmu. Dan ia harus, jangan abaikan kata ini, disalibkan.
Saya baru tulis buku, akhirnya saya melakukannya, aku tulis bagaimana denganku. Bagaimana denganku, bagaimana denganku. Nah, ini tentang mati bagi dirimu. Bukan untuk yang manja, saudara tak mau beli buku itu ketika sudah dicetak jika saudara tak siap. Tapi saudara punya waktu bersiap, buku ini tak akan dipublikasi sampai musim gugur 2024 tahun depan. Kuharap saya bisa menulis buku yang ingin kutulis dan membuat judul seperti kuharap bisa kuberi judul Mati Bagi Diri Sendiri dan orang-orang akan membelinya. Tapi tidak, saudara harus kutulis bagaimana denganku, dan publisherku berkata, ya manusia menginginkan sesuatu bagi diri mereka, mereka ingin tahu ya bagaimana denganku. Jadi lihat, mereka akan berpikir ini untuk mereka, namun saat membacanya mereka akan temukan bahwa isinya lain. Saya harus pintar dalam hal ini. Saudara tak bisa beritahu orang mati bagi dirimu. Ini bukan khotbah yang populer lagi kini. Jadi Dave mengharapkan seseorang yang perlu pertolongan dan saya selalu bertindak khawatir, saya tidak sabar. Saya ingin menguasai segalanya, saya marah saat tak sesuai keinginanku, saya egois. Saat saya sedang tulis buku, bagaimana denganku dan mati bagi diri, saya terus mendapat petunjuk kecil dari Allah. Ya, mengapa tak kau buatkan dia segelas kopi? Tawarkan ini pada Dave dan tawarkan bantuanmu. Dan Dave bersikap, wow, apa yang terjadi? Ini hebat. Dan akhirnya aku beritahukan kataku, saya menulis buku tentang keegoisan. Jadi saya harus menghidupi ini. Saya akan senang saat buku ini selesai. Saya akan senang saat semua ini selesai. Oh wow, saya sungguh negatif dan kritis dan menghakimi dan tak mengampuni dan punya mental korban dan saya iri dan tak bersyukur dan banyak membuat alasan tentang perilaku burukku dan lagi dan lagi dan lagi. Adakah di sini yang seburuk diriku? Sesungguhnya kita semua. Ya, untuk beberapa hal Allah sudah menolongku mengatasi sepenuhnya. Tapi dalam beberapa hal, sepertinya saya baru setengah jalan. Jadi saudara tahu, tetaplah mengejar kesempurnaan yang telah dibicarakan oleh Paulus. Namun sementara waktu, saudara tidak seperti apa yang salah dengan diriku. Tak ada orang sempurna di luar sana, bahkan pendeta sekalipun. Mereka mungkin tak memberitahu saudara semua urusan mereka, tapi percayalah, kita paham. Kita juga punya urusan seperti orang lain. Allah mengubah dari dalam diri kita saat lahir kembali, dan kita diperlengkapi dengan segala yang kita butuh dengan cara baru. Dengarkan ini, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Sudah selesai. Bisa ku beritahu sesuatu, kita tidak menunggu Yesus lakukan apapun. Ia sudah lakukan semua yang seharusnya. Kita tidak menunggu Allah, Ia menunggu kita untuk mempercayainya. Tapi saudara harus percaya sebelum melihatnya. Dan kupikir saudara juga harus akui. Ini adalah salah satu pelajaran terbesar di hidupku. Allah mengajariku memperkatakan firman-Nya sebelum saya mendengar khotbah. Roh Kudus mengajariku hal ini. Saya seorang yang sangat negatif dan saya selalu katakan hal yang negatif dan Allah mulai berurusan denganku tentangnya. Jadi saya berhenti berkata-kata negatif dan kupikir saya melakukannya dengan baik. Namun setelah 6 bulan tak ada yang berubah di hidupku. Jadi saya menghampiri Allah, kataku, ya kau tahu saya sudah benar, saya tak mengatakan hal yang negatif. Namun tak ada yang berubah, katanya, kau tak mengatakan hal negatif tapi tak mengatakan yang positif juga. Jadi itulah maksudku, sungguh ini bagaimana Allah mengajarku bahwa ini bukannya tentang tidak berlaku salah. Ayo pahamilah, kita harus lakukan hal yang benar.
Apa yang Yesus katakan, jika kau usir setan dan biarkan kosong dan telah disapu bersih, ia akan membawa 7 lain yang lebih jahat dari yang pertama. Saudara tak bisa biarkan kosong, saudara harus mengisinya dengan hal baik. Dan jika pikiranmu penuh hal baik, maka tak ada tempat untuk pikiran buruk bisa masuk. Kita tidak bisa, saya akan sungguh berusaha tidak berpikiran yang buruk. Tidak, saudara bahkan tak perlu berusaha memikirkan hal buruk, saudara hanya perlu memikirkan hal yang baik. Kita selalu mengusahakan sesuatu. Dan Yesus telah melakukan segala usaha yang harus diselesaikan. Mari kita bicara tentang kata mencoba. Oh ya ampun, saya mencoba sampai hampir mati. Maksudku saya mencoba untuk baik, dan saya mencoba untuk diam. Dan saya, saudara tahu, mencoba dan saya coba. Katamu ya, tidakkah kita harus mencoba ya? Benar dan salah. Saudara tak coba dalam kedagingan. Perjuangan yang kita buat harus dipimpin Roh Kudus dan didorong usaha. Jika ini bukan sesuatu yang Roh Kudus pimpin di dalammu, maka ini tak akan berhasil. Amin. Ada seseorang yang datang ke gereja dan mereka telah baca seluruh Alkitab dalam setahun. Dan kata pendeta, oke, kita akan membaca seluruh Alkitab dalam setahun. Oke. Kita semua keluarkan kalender, ada tempat untuk memberi centang, saudara tahu, yang sudah dibaca. Jika membaca 6 pasal sehari, saudara bisa selesai dalam setahun. 2 di Perjanjian Lama, 2 Perjanjian Baru, 2 di Amsal, dan 1 di Mazmur. Paham? Pulang ke rumah, mulai bekerja. Menempelkan kalender di kulkas, selama saya terus mencentang di sana, saya akan ke sana dan merasa sangat bangga. Saya tempelkan di lemari es karena saya ingin agar orang saat melewatinya menanyakan padaku apakah itu. Oh, saya sedang baca Alkitab. Seluruh Alkitab di sepanjang tahun ini. Oh, wow. Dan saya baik-baik saja karena saya sedang mencoba. Namun tiba-tiba saja saya mulai tidak konsisten di kalender saya. Karena saudara bisa terus coba sampai akhirnya saudara bosan. Lalu saat sudah terlalu jenuh sendiri, jika tak ada Tuhan di sana, saudara ada dalam masalah besar. Ya, saya tak mencoba membaca Alkitab di sepanjang tahun karena Roh Kudus memimpinku melakukannya. Saudara tahu mengapa saya memulainya? Karena saat pendeta menanyakanku di hari Minggu pagi, siapa yang sedang baca Alkitab sepanjang tahun, saya tak mau jadi satu-satunya yang tidak angkat tangan. Saudara tahu kita perlu tanyakan diri kita apa motivasi terhadap apa yang kita sedang lakukan. Karena jika kita tak melakukannya karena kita merasa dipimpin oleh Roh, jika kita melakukannya untuk senangkan sesama dan bukan senangkan Allah, maka ini tak akan jadi berhasil. Amin. Ayo, saya sudah 45 tahun menghadapi ini, jadi saya mengunduh sekian banyak informasi kepada saudara dalam satu periode singkat. Buat catatan, dapatkan, beli versi rekamannya atau beli bukunya atau apapun, tapi kita harus mempelajari hal ini. Amin. Jadi, jangan mencoba dalam kedagingan. Tapi Alkitab mengatakan di 2 Petrus dikatakan tentang semua hal yang Allah buat bagi kita dan katanya kini tambahkanlah usaha dan kerajinanmu. Namun usaha ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Lihat, saya sendiri berusaha berubah dan saya sangat frustrasi karena tidak ada yang terjadi dan saya tidak memahaminya. Berapa banyak saudara seperti itu? Ya Tuhan, saya mencoba. Lalu sesekali waktu saya menyerah saja. Lalu kita menangis dan berpikir Allah akan mengasihani kita. Nyatanya tidak. Dan akhirnya saudara temukan bahwa saudara tak bisa ubah dirimu, hanya Allah yang bisa mengubahmu. Karena katanya di luar aku kau tak bisa berbuat apapun. Jadi hal yang saya abaikan adalah saya mungkin mendengar khotbah di minggu pagi tentang mulut. Dan saya tahu saya bermulut besar yang terus memberiku masalah, jadi saya akan pulang dan
akan membuat rencana untuk membuat mulutku tetap tertutup. Jadi rencanaku adalah beralih dari mengatakan hal yang salah kepada tak mengatakan apapun. Saya tak akan mau bicara sedikit pun. Tak akan katakan apapun, tak masalah jika tak katakan apapun. Ya lalu saya mulai merasa depresi. Saya tidak memahami mengapa ya Tuhan, mengapa saya menjadi depresi. Saya sudah menutup mulutku. Kata Allah, ya tapi tak ada yang berubah di dalammu. Jadi kini saudara seperti panci presto, saudara punya semua hal busuk yang bergolak di dalam diri dan tak ada katup untuk melepasnya. Berapa banyak saudara paham ini? Ini bukan menjadi makhluk baru di dalam Kristus, bukan tentang modifikasi perilaku. Ini tentang perubahan hati. Ini tentang mengizinkan Allah ubah hatimu. Maka saudara melakukan hal yang benar karena menginginkannya. Dan melakukannya dengan bersandar pada Allah. Karena di luar Allah, saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, kabar baik bagi semua adalah bahwa saudara jenuh karena berusaha mengubah dirimu. Saudara datang ke tempat yang memberi kabar baik malam ini. Semua yang di sini sangat lelah mengubah dirimu sendiri. Saudara bisa berhenti. Saudara katakan, Tuhan, saya tak lagi mau lakukan ini. Saya kini beralih kepadamu, saya ingin jadi sebagaimana yang kau inginkan. Namun saya memberimu kendali atas hidupku. Pimpin dan bimbinglah aku menjadi sesuai dengan kehendakmu, oh omong-omong. Saudara tak bisa ubah orang yang saudara nikahi. Saudara tak bisa mengubah anakmu. Saudara tak bisa ubah tetanggamu, tak bisa ubah orang tuamu, tak bisa ubah temanmu. Sayang sekali, saudara tak bisa ubah siapapun. Saudara bisa berdoa. Namun saudara bukan penjunan. Jadi saudara perlu pulang dan beritahu semua orang bahwa roda penjunanmu sudah dicopot. Coba bayangkan beban yang akan lepas dari dirimu saat memahami bahwa saudara ini bukanlah Roh Kudus Junior. Dan saudara tak perlu untuk menjalankan dunia. Pikirkanlah itu, saudara bisa bebas menjadi seorang percaya. Maksudku seperti orang Kristen yang asli. Amin. Saudara perlu percaya sebelum melihat. Beberapa orang menyatakan sulit menjalani kehidupan Kristen. Ya aku beritahu, ini tidak sulit namun tak mungkin. Saudara tak bisa jalani kehidupan Kristen dan saya juga tidak. Yesus harus menghidupinya lewat kita. Amin, pesan ini lebih baik daripada reaksimu. Sulit sekali menjalani kehidupan Kristen. Tidak? Saat iblis memberitahumu ini sulit, katakan tidak, kau salah, ini tidak mungkin. Tidaklah sulit namun tak mungkin. Tapi saya bisa habiskan waktu dengan Allah, saya bisa pelajari firman, saya bisa diam di hadirat Allah dan saya bisa mengizinkannya mengubahku. Amin. Lalu saudara akan rileks dan sesuatu akan berubah dan saudara akan berkata, wah ini pasti dari Allah. Allah memberi kita Roh Kudus karena kita tak mampu berbuat sendiri. Di Filipi 2 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan kewaspadaan yang sungguh dan ketidakpercayaan pada diri, karena tahu bahwa Allah lah yang senantiasa bekerja di dalammu, memberikan kekuatan yang kau perlukan.
untuk melakukan yang harus dilakukan. Jadi, kita punya keselamatan di dalam kita dan Alkitab berkata, kerjakanlah. Ia tidak berkata usahakanlah. Katanya kerjakanlah, tapi saudara bekerja dengan Roh Kudus untuk menjalankannya. Dan salah satu hal pertama yang perlu diubah adalah pikiranmu.